Bang, melihat hoax sekarang di Kalimantan Timur khususnya di Indonesia gimana nih menurut Abang? Saya melihat bahwa fenomena ini memang harus terjadi. Segala bentuk perubahan itu pasti ada. Oke. Ke pemilu nih Bang. Ini Siap. kan sebentar lagi kita pemilu. Terkait hoax-hoax pemilu nih Bang. Tapi lihat, siapa yang akhirnya mendapatkan keuntungan? Apa yang akhirnya terjadi? Kita sebut saja hari ini. Dua pasangan capres 2019 berakhir, mereka bersatu demi Indonesia. Demi Indonesia. Saya bilang dua tokoh nasional itu bagus. Dan sebetulnya disitulah kita melihat bagaimana kita melihat pemilu itu hanya kontestasi. Bagaimana pemilu itu hanya ingin menunjukkan aku yang benar, pihak kami yang benar, golongan kami lah yang seharusnya kalian pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Busam ID, balik lagi bersama saya Aditya Setiawan dalam program podcast Tea Time, garapan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan busam.id. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau ini merupakan salah satu komisioner di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Mungkin langsung saja kita sambut, ini dia Bang Hajar Turamsyah. Bang Hajat Turamsyah maksudnya. Apa kabar Bang? Insyaallah baik, terima kasih. Oke. Bang, ini kan kita tema hari ini terkait hoax nih Bang. Siap. Apalagi Abang kan di sini KPID merupakan salah satu platform yang mengurusin digital Bang ya. Kayak di lembaga penyiaran dan lain-lain Bang. Bang, melihat hoax sekarang di Kalimantan Timur khususnya di Indonesia gimana nih menurut Abang? Baik. Pertama, ucapkan terima kasih diundang untuk menyampaikan hal yang paling penting juga terkait hoax, apalagi di Kalimantan Timur yang akan menjadi wilayah menghadapi pemilihan umum. Ya, terima kasih kepada Dinas Komunikasi Informatika Kaltim dan Busam ID ya, di kegiatan namanya Tea Time. Jadi menyikapi hoax di Kaltim maupun di Indonesia, saya melihat bahwa fenomena ini memang harus terjadi. Jadi segala bentuk perubahan itu pasti ada. Dan fenomena itu ada fase-fasenya. Hari ini masif. Ketika pemilu pun 2019 atau awal-awal ada namanya konten-konten dari sosial media. Itu kreativitas orang macam-macam. Dan akhirnya ada yang memanfaatkan platform ini untuk kepentingan-kepentingan. Baik pribadi Bang ya? Baik pribadi, baik golongan maupun untuk bisnis. Itu pernah kita sikapi bersama. Itu pernah kita lihat bersama dan kita dengar bersama. Contoh, dulu bagaimana sawit Indonesia itu dibilang menggerogoti alam. Bahkan sinyaleman air akan terkuras. Dengan satu pohon sawit itu satu hari adalah 20 galon liter. 20 liter galon maksud saya. Ternyata hal itu dibantah oleh gubernur kita dulu, yaitu Pak Isranur. Ternyata juga sangat memikirkan terkait perkebunan sawit. Dia bilang bahwa hari ini sawit itu sangat berguna bagi masyarakat, pekerjaannya dan produk turunan-turunan dari sawit. Dan hoax yang disampaikan adalah bagaimana sawit itu menghancurkan alam. Itu dalam orientasi bisnis. Dalam orientasi pemilu, bagaimana fitnah-fitnah terjadi menggunakan platform sosial media. Dalam hal yang pribadi, bagaimana orang curhat tentang bagaimana dia misalnya dijolimi oleh kawan-kawan, oleh pekerjaannya. Dan ingat kepada semuanya, saya berharap juga kepada kegiatan hari ini di Time supaya bisa diketahui oleh masyarakat. Pertama, semua itu adalah berdasarkan persepsi si penyampai. Itu poin utama. Dan kedua, kita juga harus melihatnya secara netral. Pertama, lihat apakah benar orang ini mengatakan hal yang benar. Yang kedua, apakah benar orang ini menyatakan apa yang dia sampaikan itu terkait pihak lain
itu adalah benar. Jangan Mm-mm. kita serta-merta langsung mengambil sikap. Saran saya jangan mengambil sikap. Mm-mm. Pelajarilah lebih dulu. Makanya kami dari KPID Kaltim itu mengajak generasi muda, mengajak komunitas-komunitas yang ada di Kalimantan Timur dengan namanya Forum Literasi Media. Ada Iya. forumnya Bang ya? Ada Forum Literasi Media. Itu dari Gen Muda, mahasiswa ada, dari komunitas ibu-ibu juga ada. Itu kita ajak untuk menjaga Kaltim khususnya itu dalam menangkap informasi yang ada itu jangan sepotong-sepotong. Ya tadi seperti saya sampaikan, pertama pastikan bahwa yang menyatakan itu adalah benar yang disampaikan. Yang kedua, apakah yang disampaikan ketika dia mengoreksi pihak lain, apakah benar pihak lain melakukan hal itu? Ingat, poinnya adalah yang disampaikan orang itu adalah persepsinya, bukan kebenaran yang seharusnya kita lihat secara utuh. Kemudian tadi sempat disampaikan sama Mas Adit, kami KPID Kaltim tidak masuk sejujurnya itu di wilayah konten sosial media. Kami fokus di lembaga penyiaran Bang, ya? seperti televisi dan radio. Kami juga sebetulnya sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Kominfo terkait fenomena bahayanya sosial media hari ini baik di Indonesia maupun yang ada di Kaltim. Namun dari pihak kementerian masih memberikan waktu untuk kami menghadapi fenomena-fenomena yang di sosial media. Kami fokus di lembaga penyiaran saja. Tapi kami dengan kawan-kawan KPI itu juga tidak tinggal diam. Makanya kami melakukan kegiatan-kegiatan literasi kepada masyarakat di wilayah kami masing-masing dan mencoba mengusulkan semoga undang-undang penyiaran itu segera direvisi dengan undang-undang penyiaran yang baru. Berarti harapan dari Bang Hajat sendiri sebenarnya sosial media kalau bisa untuk tersentuh juga Bang ya, bukan hanya lembaga penyiaran aja Bang ya. Iya. Bang, melihat kan ini kita masuk ke pemilu nih Bang. Ini kan sebentar lagi kita pemilu. Terkait hoax-hoax pemilu nih Bang, ada pesan kah Bang untuk masyarakat Samarinda khususnya Kalimantan Timur? Pertama kepada saudara-saudara saya di Samarinda khususnya maupun di wilayah Kalimantan Timur ketika mendapatkan podcast dari kawan-kawan Busam ID. Pertama ingat, 2019 itu adalah hal yang paling istimewa bagi saya. Kalau kita lihat, apa itu? Ketika fase-fase pemilu di konten-konten sosial media, semua orang itu saling fitnah, saling menghujat. Kita nggak bicara lagi ya, bahkan ada yang satu rumah itu juga berbeda pendapat, bahkan ribut besar ya. Tapi lihat, siapa yang akhirnya mendapatkan keuntungan? Apa yang akhirnya terjadi? Kita sebut saja hari ini. Dua pasangan capres, 2019 berakhir, mereka bersatu demi Indonesia. Demi Indonesia. Saya bilang dua tokoh nasional itu bagus. Dan sebetulnya disitulah kita melihat bagaimana kita melihat pemilu itu hanya kontestasi. Bagaimana pemilu itu hanya ingin menunjukkan aku yang benar, pihak kami yang benar, golongan kami lah yang seharusnya kalian pilih. Tapi ingat, apa yang terjadi setelah itu? Tetap kepentingan daripada golongan itu. Saya mengharapkan apapun menghadapi pemilu di sosial media, sikapi dengan bijak. Tentukan berdasarkan pilihan kalian masing-masing, berdasarkan literasi kalian, buka wawasan, pelajari background, profil, siapa yang akan mewakili kita, siapa yang akan memimpin kita. Itu poin utamanya. Bang, untuk KPID sendiri nih Bang, di lembaga penyiaran adakah sudah ditemukan terkait pelanggaran ini politik sebelum masa berkampanye dan lain-lain? Adakah menemukan untuk khususnya di Kaltim nih Bang? Baik. Kalau untuk KPID. Sampai hari ini belum ada. Hari ini belum ada. Saya juga mengajak kepada masyarakat, kepada audiensi, kepada loyal fans clubnya Busam ID kalau mungkin istilahnya ada. Tolong bantu kami juga
Bila memang ada lembaga penyiaran di televisi maupun di radio yang kalian dengar itu melakukan hal-hal yang berbau politik, apalagi sampai black campaign. Tapi rasanya masa-masa ini ketika disiarkan itu adalah masa-masa kampanye, sehingga itu sah-sah saja. Tapi tidak masalah. Berikanlah pendapat, berikanlah laporan kalian. Kita segera sikapi karena kami ini sendiri itu luas yang harus kami tanganin. Waktu kami juga tidak begitu banyak. Bantuan kita bersama menjaga Kalimantan Timur itu di tangan kita bersama. Oke, Bang, ini di luar pandangan Abang sebagai komisioner KPID nih, Bang. Ya, kita tahu tahun 2014 lalu itu kan terbagi dua kubu, Bang. Yang 2014 yang ada cebong dan kampret. Nah, itu menurut Abang gimana, Bang? Pemilu tahun depan apakah bakal terjadi seperti itu? Mengingatkan ini ada 3 paslon nih, Bang. Pandangan Abang ke depan nih gimana nih pemilu kita? Kalau pandangan saya hari ini permainan para elit-elit politik itu sudah cukup baik karena istilah itu sekarang kita tidak mendengarkan. Artinya ada frame isu yang dibangun itu untuk malah meminimalisir daripada salah satu paslon. Sehingga mungkin kawan-kawan kalau aktif dan mencermati salah satu paslon akhirnya tidak terdengar namanya. Betul. Sibuk dengan hal itu. Dan itu adalah strategi permainan. Tapi saya mengharapkan sekali yang paling utama adalah Kaltim tetap kondusif, Kaltim lebih cerdas dalam menyikapi informasi. Itu yang paling utama pribadi ya. Tapi siapapun terpilih, hanya satu saya minta tolong. Tugas kita sesuai kapasitas lah. Doakan Indonesia tetap ada, doakan Indonesia tetap maju, doakan kita semua sejahtera di negara Indonesia. Oke. Kan kita tahu nih, Bang, politik ini merupakan salah satu penyumbang terbesar hoax nih, Bang. Dari Abang sendiri, apa sih harapannya terkait hoax ini? Mau dari Diskominfo, terutama kami sebagai media kan, Bang, ya bisa memproduksi hoax, bahkan kita juga bertugas untuk ya itu menyelamatkan masyarakat terkait penyebaran hoax. Pandangan Abang gimana, Bang, harapan ke depannya? Maksud saya kurang paham. Maksudnya memanajemen hoax kah atau seperti apa? Ini kan kita tahu politik ini sebagai penyumbang terbesar hoax nih, Bang. Nah, harapan Abang terhadap Diskominfo, media untuk menyelamatkan masyarakat terhadap penyebaran hoax nih apa, Bang? Kedepannya haruskah bersinergi sama pihak-pihak terkait, kerjasama, sosialisasi dan lain-lain seperti apa tuh, Bang? Harapan dari Abang sendiri. Sebetulnya politik ini yang dilakukan hari ini dengan hoax-hoaxnya menurut kacamata saya itu adalah SOP-nya. Karena bagaimana dia memframing sehingga publik itu menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh mereka itu adalah sebuah kebenaran. Dan itu adalah khas dilakukan. Saya contohkan lagi, menganalogikan bagaimana sebuah produk barang, dia membuat iklan, dia membuat marketing, dia ada di mana-mana untuk menunjukkan bahwa produk dia adalah produk yang baik dan tepat untuk digunakan oleh masyarakat. Apa yang dilakukan oleh Diskominfo? Tentu kalau hari ini Diskominfo harus berpayung kepada regulasi yang ada. Berpayung kepada tupoksinya, menjadi bagian daripada pemerintah. Terkait isu-isu counter hoax tentu harus melakukan koordinasi, melakukan penelaahan sendiri, itu paling penting. Bagaimana dengan Bu Samaidi? Bagaimana dengan kawan-kawan media hari ini? Bagi pribadi saya, tolong jaga nurani kalian. Karena paling penting bicara, memang saya paham bahwa kawan-kawan media membutuhkan supply kerjasama dalam menyebarkan informasi. Tinggal hal ini menjadi tugas masing-masing kita semua di hati nuraninya. Saya contohkan tadi, seandainya masyarakat Kaltim itu sudah cerdas, maka tiada guna lagi namanya hoax. Gak akan ada lagi media coba memaksakan diri karena kondisi untuk menyampaikan hoax. Karena nggak ada penikmatnya, nggak ada peminatnya. Semua sudah cerdas. Dan ya untuk kawan-kawan
konten media, penyedia media konten, hati nurani kalian lah yang paling penting. Karena dampak dari hoax itu seandainya terjadi percecokan, seandainya terjadi fitnah, itu ya kalian sendirilah mungkin yang tahu apa akibatnya. Ingat Tuhan itu ada. Oke. Berarti harapan dari Bang Hajat sendiri, media nih harus menjadi penengah Bang ya. Jangan juga penyebar hoax, malah jangan juga menjadi pembanding. Setidaknya netral Bang ya. Amin. Jangan amin juga, saya susah. Amin. Ya mudah-mudahan lah. Kedepan nih Bang, dari KPID sendiri, apa Bang? Program apa sekarang KPID yang lagi dijalankan untuk saat ini Bang? Mendekati pemilu nih, apa ada agenda apa Bang? Ya, yang disayangkan pertama tentu adalah pemilu ini di awal tahun. Kami lembaga negara mungkin semua juga sama. Kami ini berdasarkan daripada kemampuan yang ada. Nah, fase-fase itu harus saya sampaikan bahwa kami itu bergerak ini berdasarkan anggaran yang kami punya. Oke. Kalau apa yang kami lakukan hari ini tentu berdasarkan program-program kami penguatan itu dengan lembaga-lembaga negara yang berkhusus di pemilu. Kami melakukan koordinasi dengan Bawaslu. Oke. Kami koordinasi juga dengan kawan-kawan KPU untuk mengkantar-kantar hoax, informasi-informasi itu. Kami juga membentuk namanya itu adalah satuannya gugus tugas. Oke. Itu paling penting bisa kami lakukan. Ya tentu di media sosial kami juga terus menyampaikan informasi. Literasi media itu paling penting. Oke. Apapun yang masuk jangan dimakan mentah-mentah. Dicerna dulu layak atau tidak untuk kita semua, untuk orang-orang di sekitar kita. Di cross check dulu Bang ya. Tapi gimana nih Abang lihat fenomena, ya kita tahu lah di grup WhatsApp sendiri nih Bang, kayak di grup keluarga dan lain-lain itu begitu ada berita langsung disebar, begitu ada berita disebar. Harapan dari Abang sendiri gimana sih ke depannya nih Bang? Agar ya kalau bisa hoax itu stop di kita dan jangan share pesannya untuk masyarakat, gimana Bang? Ya kita semua hari ini memiliki WhatsApp, kita memiliki namanya grup. Iya. Ya kan? Meskipun kita nggak punya grup tetap dapat blasting WA. Jadi kalau kita pemilu dengan namanya blasting WA itu sudah kita jalani 2 pemilu kalau saya nggak salah ingat. Betul. 2014, 2019. Mulai dari zaman BBM juga itu Bang ya. Betul. Pertama, orang yang kita berikan peringatan, kita ingatkan, itu pasti nggak akan terima. Dia, ingat, ketika ada yang menyebarkan WA di dalam grup, mau keluarga, teman, kolega, percayalah dengan saya. Mereka sudah meresapi apa yang sebelum mereka sebarkan ke kita. Dan orang itu, kalau istilah saya itu bilang sudah jatuh cinta. Ingat, orang jatuh cinta itu tidak menggunakan logika. Jadi kalau kawan-kawan, saudara-saudaraku mengingatkan mereka dalam grup, percayalah, akan tersinggung egonya. Nggak bakal dihiraukan Bang ya. Iya, egonya akan tersinggung. Apalagi di dalam grup. Ya, langkah pertama menggunakan mungkin dari keyakinan saya di Muslim, japri. Bla 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 bla, tapi jangan sampai singgung emosinya, jangan singgung egonya. Kalau dia sudah nggak mau, ya sudah, jangan dipaksa. Oke. Tentu kita nggak usah juga membantah lalu mengkanter. Iya. Jangan, itu malah memancing, dia akan lebih masif. Iya. Akhirnya terjadi keributan, akan terjadi percecokan. Saran saya tadi adalah komunikasi secara japri atau jalur pribadi, WA pribadi, kalau enggak sudah. Kita doakan bersama, semoga yang penting tujuan daripada mereka menyebar hanya satu. Agar pilihan mereka, agar penilaian mereka itulah yang menang. Nah, tugas kita adalah menjaga Indonesia, kita doakan. Itu selemah-lemahnya perjuangan yang bisa kita lakukan untuk Indonesia kita. Oke, karena kadang orang yang seperti itu dia ngerasa Bang, karena paling pertama nih dia yang menyebarkan, oh dia bangga tuh Bang, kadang seperti itu. Oke, Bang, closing statement dari Bang Hajat sendiri nih terkait hoax, masifnya hoax di tengah masyarakat, di platform digital, mungkin adakah lagi pesan-pesan yang ingin disampaikan masyarakat Samarinda, Kaltim, bahkan khususnya Indonesia? Closing statement dari Abang sendiri. Kamera tengah. Oh, tengah ya? Baik. Pertama, saudara-saudaraku se-Indonesia, hal yang paling pertama adalah
kita sedang masif mendapatkan cara baru, media baru untuk menyampaikan pendapat. Dan tentu pendapat yang kita sampaikan itu adalah penilaian kita. Mau benar, mau salah, bahkan sakit hati pun kita sampaikan. Dan ingat, bagi yang mendengarkan, bagi yang membaca, apa pesan-pesan kita, tolong jangan dianggap bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Karena itu adalah keinginan pribadi, curhatan hati, yang gak perlu kita masuk di sana. Yang paling penting lagi daripada itu semua adalah, tolong, fase sosial media dengan hoax ini adalah fase yang harus ada. Jalani saja itu dengan baik. Tangkal segala bentuk informasi, baik benar atau tidak, dengan mencari pendapat-pendapat dari konten-konten yang ada di tempat lainnya. Lebih bagus lagi, mencari informasi tentang berita, laluilah lembaga penyiaran. Saya mohon maaf dengan kawan-kawan penyedia media konten. Kenapa saya bilang di lembaga penyiaran? Karena lembaga penyiaran itu ada salah satu syaratnya itu dia berdasarkan etika jurnalis. Sehingga lembaga penyiaran yang ada di televisi, yang ada di radio, insya Allah itu beritanya sudah tervalidasi. Tapi saya dengar juga kawan-kawan kementerian itu sudah membawa asosiasi media-media yang layak untuk mendapatkan informasi yang benar. Saya lupa ada sertifikasinya, ada logonya itu nggak salah. Nah, jadi bagi masyarakat, tolong mendapatkan informasi, cek validitas informasinya itu dari mana. Dan terakhir, paling utama adalah dalam pemilu nanti, pasti banyak berita bahwa semua itu adalah benar, semua itu salah. Tolong sikapi itu dengan bijak, carilah informasi pembanding. Cari informasi pembanding, siapapun yang menang, satu, Indonesia harus ada dan kita menjadi bagian yang menyelamatkan Indonesia yang kita cinta ini. Mungkin dari saya itu, Mas Adit. Oke, terima kasih banyak Bang Hajat. Oke, Sobat Usama ID, jadikanlah informasi sebagai cerminan dan bekal diri kita dan jangan sampai hoax memecah belah bangsa Indonesia. Saya Aditya Setiawan dan Bang Hajat Turamsyah pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Salam Sobat Usama ID.